Halo semuanya, perkenalkan saya Devita Tiurmeida dengan NIM 20311-506. Di sini saya akan mempresentasikan mid mapping dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dengan mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Prof. Roy Sambel dan Ibu Ganda Hutapea. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Keunggulan kompetitif adalah faktor atau kombinasi faktor yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya dan memberikan keunggulan yang signifikan. Keunggulan kompetitif dapat muncul dari berbagai aspek seperti teknologi, inovasi, biaya produksi, kualitas produk, layanan pelanggan, merek, distribusi, dan lainnya. Dalam bisnis, memiliki keunggulan kompetitif dapat meningkatkan daya saing dan membantu perusahaan mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Permintaan konsumen mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen melibatkan beberapa aspek. Yang pertama ada harga, kedua selera dan preferensi, ketiga pendapatan konsumen, keempat tren pasar, yang kelima harga barang pengganti dan barang pelengkap, keenam iklan dan pemasaran. Selanjutnya ada manajemen strategis internasional. Adapun definisi manajemen strategis internasional adalah konsep dan praktik perencanaan strategis yang berfokus pada keputusan dan tindakan perusahaan di tingkat internasional. Lingkungan bisnis global ada eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum yang mempengaruhi strategi perusahaan di pasar global. Analisis SWOT global yaitu mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, ancaman, threats perusahaan di tingkat internasional. Penetapan tujuan global menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang konsisten dengan visi perusahaan untuk operasional global. Strategi ekspansi global. Penetapan strategi ekspansi ke pasar internasional melalui ekspor investasi langsung asing atau FDI, aliansi strategis atau kemitraan. Selanjutnya, aliansi strategis internasional. Definisi aliansi strategis internasional yaitu kementerian antara dua atau lebih perusahaan dari negara-negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan keunggulan bersaing. Tujuan aliansi strategis mengidentifikasi dan merinci tujuan bersama yang ingin dicapai melalui aliansi seperti akses ke pasar baru, berbagi risiko, atau meningkatkan efisiensi operasional. Tipe aliansi strategis yaitu termasuk aliansi pemasok, aliansi distribusi, aliansi teknologi, dan lainnya. Menyusun model dan struktur organisasi aliansi termaksud kepemilikan, kontrol, dan pembagian keuntungan. Mengevaluasi manfaat yang dapat diperoleh melalui aliansi seperti berbagai risiko, peningkatan daya asing, dan akses sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya, strategi memasuki pasar luar negeri. Analisis pasar global mengevaluasi potensi, kebutuhan pelanggan, dan karakteristik industri di tingkat internasional. Menetapkan tujuan yang jelas untuk ekspansi seperti peningkatan pangsa pasar, diverifikasi produk, atau akses ke sumber daya baru. Menyusun rencana pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar luar negeri. Strategi penetapan harga yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, persaingan, dan kepekaan pasar. Perencanaan sistem distribusi dan logistik yang efisien untuk mengirimkan produk atau layanan ke pasar. Selanjutnya, pemasaran internasional. Evaluasi karakteristik pasar global, demografi, dan perilaku konsumen di berbagai negara. Tujuan pemasaran yang spesifik dan terukur untuk pasar internasional. Mengidentifikasi segmen pasar yang relevan dan memahami perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi. Penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix menyesuaikan elemen baru pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai dengan kondisi lokal dan global. Strategi distribusi global menentukan metode distribusi yang efektif untuk mencapai konsumen di
pasar internasional. Komunikasi internasional yaitu promosi dan komunikasi yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan bahasa di pasar internasional. Penyesuaian produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi lokal. Penentuan harga global yaitu strategi penetapan harga yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti mata uang, biaya, dan persaingan. Selanjutnya, manajemen operasional internasional. Rencana strategis untuk mengelola operasional internasional yang mencakup produksi, rantai pasok, dan distribusi. Penyesuaian produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi di berbagai pasar internasional. Manajemen dan pengoptimalkan rantai pasok global untuk efisiensi dan ketangguhan. Penerapan standar kualitas global dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional di skala global. Strategi manajemen persediaan yang meminimalkan risiko dan biaya di pasar internasional. Pengelolaan keputusan terkait outsourcing dan offshoring untuk efisien biaya dan sumber daya. Penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai dengan regulasi internasional. Koordinasi dan integrasi operasional di berbagai lokasi produk internasional. Perencanaan dan implementasi sistem logistik dan distribusi untuk memastikan produk mencapai konsumen dengan cepat dan efisien. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia internasional. Perencanaan dan pengembangan kebijakan SDM yang konsisten dan sesuai dengan regulasi di berbagai negara. Strategi ini pemilihan dan perekrutan pegawai yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan peraturan ketenagakerjaan internasional. Program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di tingkat global. Sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, mempertimbangkan perbedaan budaya dalam ekspektasi kinerja. Kebijakan yang mendukung keseimbangan kehidupan dan kerja, mempertimbangkan perbedaan budaya dan kebijakan lokal. Sistem kompensasi yang adil dan berkelanjutan, memperhitungkan perbedaan biaya hidup dan kebijakan kompensasi di berbagai negara. Strategi manajemen konflik yang efektif dan prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional. Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keanekaragaman budaya. Manajemen perpindahan dan mobilitas pekerjaan internasional termasuk pemindahan karyawan ke lokasi global.